Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftanailu, kelas 4B dengan NIM 13142138, jurusan Manajemen Pendidikan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang dasar hukum dan pendekatan hukum dalam administrasi pembangunan. Baik, langsung saja pada inti materi. Yang pertama yaitu ada dasar hukum yang menjadi pijakan bagi administrasi pembangunan di suatu negara atau daerah. Dasar hukum yang menjadi pijakan bagi administrasi pembangunan di suatu negara atau daerah dapat bervariasi tergantung pada sistem hukum yang berlaku. Namun, berikut adalah beberapa hukum dasar yang umumnya digunakan. Yang pertama ada konstitusi. Konstitusi suatu negara atau daerah merupakan hukum dasar yang mengatur struktur pemerintahan, kewenangan, dan hak-hak warga negara. Kedua, undang-undang. Dalam administrasi pembangunan, undang-undang dapat mengatur tentang perencanaan pembangunan, penggunaan sumber daya alam, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, pajak, dan sebagainya. Ketiga, peraturan pemerintah. Dalam administrasi pembangunan, peraturan pemerintah dapat mengatur tentang prosedur-prosedur, kebijakan, dan program-program yang terkait dengan pembangunan. Selanjutnya itu ada implementasi dan kepatuhan terhadap dasar hukum dalam praktik administrasi pembangunan. Implementasi dan kepatuhan terhadap hukum dasar dalam praktik administrasi pembangunan sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara legal, transparan, dan efektif. Langkah penting dalam penerapan dan kepatuhan terhadap dasar hukum dalam praktik administrasi pembangunan yang pertama yaitu memahami hukum dasar, kedua penyusunan perencanaan dan perizinan yang sesuai, ketiga transparansi dan partisipasi publik, keempat pengawasan dan penegakan hukum, kelima evaluasi dan perbaikan. Selanjutnya itu ada kendala atau tantangan dalam penerapan dasar hukum dalam administrasi pembangunan. Terdapat beberapa kendala atau tantangan yang mungkin muncul dalam penerapan dasar hukum dalam administrasi pembangunan. Beberapa di antaranya meliputi yang pertama ketidakjelasan atau pengungkapan hukum, kedua kapasitas dan keahlian sumber daya manusia, ketiga resistensi atau ketidakpatuhan, keempat keterbatasan sumber daya, dan kelima koordinasi antar lembaga. Selanjutnya itu adalah efektivitas kebijakan yang didasarkan pada dasar hukum dalam mencapai tujuan pembangunan. Dengan dasar memiliki hukum yang kuat, kebijakan tersebut memiliki legitimasi dan kepastian hukum yang diperlukan untuk dilaksanakan secara efektif. Kedudukan dasar hukum memberikan kerangka kerja yang jelas untuk pelaksanaan kebijakan. Hal ini mencakup prosedur, tanggung jawab, dan kewenangan yang terdefinisi dengan baik bagi pihak yang terlibat. Dengan memiliki panduan yang jelas, kebijakan dapat diimplementasikan dengan lebih efisien dan mengurangi potensi konflik atau kesalahan penafsiran. Efektivitas kebijakan yang berpijak pada dasar hukum juga terkait dengan penegak hukum. Jika terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kebijakan tersebut, pihak yang bertanggung jawab dapat mengambil tindakan hukum untuk memastikan kepatuhan dan penegakan keadilan. Selanjutnya itu adalah transparansi dan akuntabilitas dijamin dalam administrasi pembangunan berdasarkan dasar hukum yang ada. Transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi pembangunan dapat dijamin melalui berbagai mekanisme yang didukung oleh dasar hukum yang ada. Beberapa contoh mekanisme yang digunakan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi pembangunan yang pertama keterbukaan informasi publik, kedua partisipasi publik, ketiga mekanisme pengaduan, keempat pengawasan dan audit, kelima pelaporan dan transparansi keuangan, keenam pemeriksaan internal dan etika, ketujuh sanksi dan pertanggungjawaban. Baik, itulah presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.